Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jayuli, eh, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, angkatan 41 kelompok 3. Di sini saya sudah bersama Mas Bayu Amarta sebagai narasumber saya. Dalam Zoom kali ini kita akan membahas tentang digital talent. Sebelum masuk ke materi, saya persilahkan untuk narasumber perkenalkan diri. Silakan Mas. Baiklah, izin Mas Ahmad Jazuli. Perkenalkan, nama saya Bayu Amarta. Dari biodata singkat saya lahir di Palembang 3 Juli 1997. Saya juga termasuk peserta Latsar 2022, angkatan 41 dan kelompok 3. Saya sekarang penempatan di kantor UPPU kelas 3 Tanah Merah. Mungkin beberapa pendapat saya bisa nanti saya sampaikan kepada Mas Ahmad untuk materi tentang talent digital. Kita sharing-sharing aja ya di sini ya Mas. Oke, siap Aja forumnya. Ya, Kita mulai aja yang diskusi kita hari ini. Kan Masnya tahu perkembangan digital Indonesia itu sangat pesat ya belakangan ini. Bagaimana menurut pendapatnya Mas perkembangan dunia digital di Indonesia ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari data yang saya baca, penggunaan internet di Indonesia di awal tahun 2000-an baru sekitar 2 juta pengguna. Nah, setelah tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu berjumlah 43 juta. Dan sekarang di tahun 2021 pengguna internet sudah mencapai 202,6 juta. Peningkatan yang cukup sangat signifikan dari tahun 2011. Dari data tersebut, penggunaan teknologi sudah berjalan ke seluruh daerah di Indonesia. Sudah mungkin hampir semua orang itu sudah mengetahui tentang teknologi dunia digital. Bahkan isu digitalisasi yang mencuat akhir-akhir ini mengarah pada upaya pemerataan implementasi teknologi digital di berbagai bidang dan berbagai daerah. Sayangnya, upaya digitalisasi masih belum berkembang, terutama pada beberapa generasi ASN golongan tua. Ya, banyak juga sih faktor-faktor penyebab kenapa mereka masih belum terlalu maksimal ke dalam literasi digital. Salah satunya ya itu pengetahuan tentang literasi digital itu masih sangat minim. Oke, itu. Tolong dijelaskan dong hambatannya itu di Indonesia itu literasi digital itu bagaimana sih? Apa saja hambatan-hambatan yang dialami di Indonesia ini dalam literasi digital? Kalau hambatan, banyak sekali hambatan dalam literasi digital sekarang ini. Ya, yang pertama itu tentang dari diri kita sendiri dulu gitu. Kalau misalkan kita ada niat untuk belajar gitu,
apapun informasinya bisa kita dapatkan. Apalagi sekarang kan dunia digital itu mudah diakses untuk ke pelosok negeri. Di samping itu juga selain dari diri kita sendiri itu ya mungkin ada beberapa daerah di negeri Indonesia ini yang belum terjangkau infrastruktur dari telekomunikasi. Ya mungkin dua hal itu sih yang paling menunjang kenapa ada hambatan. Dan yang jelas untuk menurut saya dari yang paling penting itu pengetahuan kita gitu, terhadap literasi digital. Ya, harapan saya sih semua kalangan harus bisa untuk menerapkan literasi digital, karena sekarang kan mudah juga kan untuk pengaksesan untuk ya semuanya, untuk golongan muda atau golongan tua gitu. Apalagi kalau kita di aparatur sipil negara wajib, menurut saya sangat wajib untuk ya literasi tentang digital itu wajib untuk diterapkan. Jadi hambatannya di infrastruktur dan SDM kita ya, yang perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana kiat-kiat meningkatkan kualitas SDM di bidang literasi digital untuk orang-orang Indonesia ini? Oke, terima kasih Ahmad atas pertanyaannya. Balik lagi dengan pembicaraan saya tadi. Mungkin yang pertama itu perbaikin kita dulu gitu, dengan niat dan tekad yang kuat untuk mempelajari literasi digital. Ya seharusnya kita sudah siap untuk teknologi tersebut. Mungkin bakal saya kasih tahu sedikit apa aja sih pilar-pilar digital itu. Ada di Smart ASN itu ada 4 pilar digital yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan untuk supaya kita tuh melek, supaya kita tuh menguasai literasi digital itu tersebut. Ada 4. Yang pertama itu digital skill. Digital skill itu kemampuan mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan penanti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah digital kultur. Digital kultur itu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, digital ethic. Digital ethic itu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah digital safety. Digital safety itu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari 4 pilar tersebut, kita tuh harus menguasai semua skill-skill tersebut. Jadi untuk yang pertama atau digital skill, kita harus kuasai. Karena apa? Karena skill tersebut sangat penting dalam menunjang teknologi tersebut. Ya, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan tempat kerja kita. Terus digital culture, di samping kita mempelajari skill-skill, kemampuan untuk mengakses teknologi, kita tuh harus memilah
kata-kata kita tuh ya semacam kayak sopan gitu, kalau bahasa gitu, sopan dalam berbicara. Jadi kemampuan itu tersebut harus kita pelajari juga. Terus digital etik tuh kita bisa nih mengakses teknologi, tapi kita tuh harus bisa juga memilah apakah teknologi tersebut bisa kita terapkan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari, karena ya banyak juga kan berita-berita hoax atau ya berita-berita jelek lah. Nah, maka dari itu untuk digital etik itu kita harus ya selektif untuk share materi-materi atau berita-berita ke saudara atau ke keluarga. Dan yang terakhir adalah digital safety. Nah, di samping mudahnya gitu kita dalam mengakses teknologi, apalagi sekarang kan adanya sosial media gitu. Nah, ilmu dari digital safety itu walaupun mudahnya akses untuk ya kita sharing tentang kehidupan kita gitu, tapi skill digital safety itu harus kita terapkan supaya kita tuh nggak berlebihan dalam membagi tentang keseharian kita gitu, seperti ya data diri kita gitu. Terus ya banyak, jelas data diri itu saya sangat penting gitu. Nah, semuanya tuh dari, apalagi kalau misalkan akses kode-kode itu biasa dari data diri kita semua. Jadi kalau misalkan itu tersebar ya banyak kerugian yang kita dapatkan, di hack akun kita atau ya bisa buang dari akun kita. Jadi kesimpulan tuh kita tuh harus memiliki kemampuan 4 tersebut untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang literasi gitu. Itu sih. Jadi kita perlu tingkatkan digital talent di ASN dengan literasi digital 4 pilar tadi ya. Oh iya. Terima kasih ya sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Ya, Sekian. terima kasih juga atas sharing-sharingnya kan. Ya. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum.